Kita semua pernah ngerasain kan ya, seneng banget gitu kalau lagi on track sama kebiasaan baik, tapi ada gampang banget loh melencengnya. Kayak udah tahu nih harusnya ngapain, tapi buat ngelakuinnya tiap hari, nah itu tantangan sesungguhnya. Betul banget. Seringnya gitu emang. Oke deh, mari kita coba bedang yuk. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal strategi dari Atomic Habits, khususnya bab 17 ya, tentang gimana sih caranya biar konsisten. Kita bakal lihat gimana peran akuntabilitas, terus juga konsekuensi langsung, itu bisa jadi semacam game changer gitu. Sumber kita fokus di bab 17, tapi ada sedikit nyerempet bab 16 juga buat konteks. Sip. Misi kita kali ini yaitu mengungkap cara-cara praktis yang kadang mungkin agak unik ya, buat bantu Anda semua tetap di jalur kebiasaan baik. Intinya, gimana kita bisa ngakalin diri sendirilah, biar tetap jalan meskipun lagi, nggak mood gitu. Nah, dari bab 16 itu ada ide dasarnya, pentingnya pelacakan visual. Ingat cerita Trendy Smith nggak? Yang pialang saham pemula itu. Dia pakai 2 toples klip kertas kan, satu isi 120, satu kosong. Tiap dia selesai satu telepon penjualan, dia pindahin tuh satu klip. Oh iya, iya, ingat. Simple banget ya caranya. Simple tapi efeknya kuat banget karena visual. Dia bisa lihat progresnya secara fisik. Nah ini bikin usahanya terasa nyata dan ada rasa puas gitu tiap mindahin klip. Betul, pelacakan visual itu ngasih kepuasan instan, dan itu penting buat otak kita. Tapi, nah ini dia, bab 17 bawa kita ke ide yang lebih nendang lagi. Konsekuensi langsung kalau kita gagal. Ada contoh yang agak ekstrem sih, dari Roger Fisher, pakar negosiasi. Dia pernah usulin ide gila buat cegah perang nuklir. Gimana tuh idenya? Jadi, kode buat ngeluncurin nuklir itu ditanam di dalam kapsul, dekat jantungnya seorang sukarelawan. Sukarelawan ini bakal selalu ngintilin presiden kemana-mana, bawa pisau juga. Tunggu. Jadi kalau presiden mau, maaf nih, meluncurkan nuklir, dia harus bunuh orang itu dulu gitu, pakai tangannya sendiri. Wah, itu gila sih, intens banget ya. Tapi pesannya jadi jelas banget, bikin konsekuensinya terasa saat itu juga dan sangat personal. Tepat sekali. Ide ekstrem itu cuma buat nunjukin prinsip pentingnya. Otak kita itu lebih keganggu sama hukuman atau hadiah yang langsung ada di depan mata, dibanding yang efeknya masih nanti-nanti. Kenapa kebiasaan buruk susah hilang? Ya karena sering ada enaknya saat itu juga, walau kecil. Nah, buat ngatasinnya, kita perlu bikin sakitnya atau konsekuensi negatifnya itu datang lebih cepat. Oke. Di sini nih mulai seru. Terus gimana cara praktisnya buat kita sehari-hari? Kan nggak mungkin tanam kapsul di badan juga. Iya dong. Nah, masuklah konsep namanya kontrak kebiasaan. Kontrak kebiasaan, apa tuh? Jadi ini semacam perjanjian, bisa tertulis, bisa lisan aja. Isinya komitmen kita mau ngelakuin kebiasaan apa, plus hukuman spesifik kalau kita sampai gagal. Tapi kuncinya di sini, perlu ada yang namanya mitra akuntabilitas. Satu atau dua orang lah yang ikut tahu atau bahkan ikut tanda tangan kontrak itu. Oh, jadi ada pengawasnya gitu ya? Terus rasa sakit atau hukumannya nggak harus fisik kan? Bisa aja sesuatu yang kita, aduh, males banget deh kalau sampai kejadian. Bener banget. Rasa sakitnya bisa macem-macem. Bisa rugi duit, bisa malu, bisa repot, atau nggak nyaman pokoknya. Contohnya nih, ada Brian Harris, pengusaha yang mau disiplin makan sehat sama olahraga pas anaknya baru lahir. Dia bikin kontrak serius sama istrinya dan pelatih pribadinya. Terus gimana kontraknya? Kalau dia gagal capai target makan protein sama karbohidrat harian, dia harus bayar pelatihnya $100. Kalau dia lupa nimbang berat badan tiap pagi, nah ini, dia harus kasih istrinya $500 buat belanja. Oh, $500 buat belanja. Itu lumayan sakit sih ya. Ada lagi? Ada yang paling dia benci. Kalau lupa lari sprint, hukumannya dia harus pakai baju kerja lengkap. Kemeja, dasi, celana bahan, plus topi tim football kampusnya yang jadi rival berat kampusnya dia, ala-bala. Selama sisa kuartal itu, bayangin malunya. Kebayang sih dia pasti ogah banget pakai topi rival itu. Dan berhasil nggak tuh strateginya? Berhasil. Justru itu intinya. Kontrak ini bikin aturan mainnya jelas banget. Dan konsekuensi kalau melanggar juga jelas banget. Jadi nggak ada abu-abu. Mirip kayak aturan wajib pakai sabuk pengaman ya.
Dulu kan orang males, tapi begitu ada aturan, ada penegakan, ada tilang kalau ketahuan, ada konsekuensi langsung, akhirnya orang jadi patuh kan? Karena ada akuntabilitas eksternal. Tepat. Intinya, kita itu secara alami pengen menghindarin hal-hal yang langsung bikin nggak enak, rugi atau sakit. Kontrak kebiasaan ini ngehack sifat dasar kita itu. Jadi ini bukan soal nyiksa diri ya, tapi lebih ke mendesain sebuah sistem biar ngelakuin yang baik jadi lebih gampang dan ngelanggar itu jadi terasa mahal atau nggak enak saat itu juga. Kita sengaja merekayasa umpan balik emosionalnya. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih buat pendengar kita? Apa yang bisa diambil dari semua ini? Ya, jadi gini. Pelacakan visual kayak mindahin klip kertas itu bagus buat bikin kita puas sesaat pas berhasil. Itu penting. Tapi kalau mau dorongan yang lebih kuat lagi buat konsisten, apalagi pas lagi males-malesnya, Nah, tambahin taruhan nyata. Konsekuensi yang jelas, terus ada orang lain yang ikut ngawasin atau nagih janji kita, lewat kontrak kebiasaan itu tadi, itu bisa banget ningkatin peluang sukses kita secara drastis. intinya bikin kegagalan itu punya harga yang langsung terasa gitu ya. Nggak cuma sekedar, ya gagal lagi deh. Persis. Coba deh, Anda pikirin sebentar. Ada nggak sih satu kebiasaan yang Anda susah banget buat konsisten? Kira-kira nih, kalau Anda tambahin konsekuensi yang jelas dan langsung terasa kalau gagal, atau Anda cerita ke teman dan minta dia nagih terus, apakah itu bakal bikin beda? Pertanyaan menarik tuh. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi buat Anda renungkan di rumah. Selain bikin kontrak formal yang mungkin terasa agak serius gitu, bisa nggak ya kita selipin aja konsekuensi atau mungkin hadiah kecil yang efeknya langsung terasa dalam rutinitas harian kita? Sesuatu yang bisa dorong kita secara alami gitu, biar konsisten, tapi nggak terasa kayak lagi dihukum atau dipaksa. Coba dipikirin deh.